Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujira Yuningsih dengan NIM 24031021149 dari Universitas PGRI Madiun. Saya di sini ingin melakukan wawancara atau investigasi terhadap UMKM di sekitaran saya. Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk diwawancara? Iya, monggo. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Ya, kenalkan nama saya Henry Kriswanto. Baik, bisa dijelaskan nama dan jenis usaha Bapak? Usaha UMKM yaitu Gerai Teh King Tea yang berada di Desa Mospati, tepatnya di sebelahnya kampus Unesa. Ini sudah seperti ini adalah teh yang ori, dan selain itu juga ada teh yang rasa-rasa. Ya. Rasa-rasa ada yang rasa-rasa bersoda maupun yang milky. Terus kalau boleh tahu jualannya sudah berapa lama? Kami memulai usaha ini mulai bulan Juli tahun kemarin, 2024 bulan Juli, sampai dengan saat ini sudah hampir 1 tahun. Terus dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam operasional kami mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam, jam operasional. Terus kira-kira omset per bulannya berapa? Karena masih hitungan kasar, omset sebulan itu kurang lebih bisa mencapai, kalau perharinya itu sekitar 400.000, berarti sekitar 12 juta. Omset kasar saya 12 juta per bulan. Terus bagaimana cara usaha ini mencatat pemasukan dan pengeluaran kas hariannya? Kami catat dari teh yang ori dengan teh yang rasa-rasa itu kami catat itu perhariannya berapa. Terus kemudian dalam sebulan itu kami juga keperluan bahan-bahan seperti bahan gula, SMP itu kami total berapa, itu yang juga kami catat juga. Nanti gaji karyawan itu masuk operasional ya. Nah, itu juga untuk masak kami juga memerlukan gas LPG untuk. Terus apakah ada buku kas atau sistem digital yang digunakan untuk pencatatan Ya, transaksi? sementara ini karena baru setahun belum ada ya, kami masih menggunakan sistem manual, itu menggunakan buku kas. Dan ini sedang saya pelan-pelan masih saya susun menggunakan secara digital untuk pembukuannya supaya lebih detail. Baik, Bapak. Ya. Lalu bagaimana cara usaha ini menangani transaksi tunai dan non tunai seperti QRIS, transfer bank? Kami sudah menggunakan QRIS, kami sudah menggunakan kan sistem usaha yang kekinian itu Mbak ya, yang gitu ya, yang sudah kekinian itu pakai QRIS. Kemudian kami juga membuka untuk aplikasi layanan pembelian online menggunakan Gojek. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas pengelola desa ini? Sementara ini masih kami pegang sendiri ya, cuma untuk nama istri saya, karena ini masih kami baru merintis usaha ini ya, jadi kami anggota keluarga sendiri, jadi orang selain kami baru hanya bekerja saja. Lalu apakah ada sistem pencatatan ganda atau hanya pencatatan sederhana? Sementara ini masih sederhana ya, ini masih saya gagas untuk pencatatan ganda biar keuangan itu bisa diawasi lebih dari 1 orang. Sementara ini masih 1 Mbak, karena usaha kami masih 1. Nanti mungkin kalau insya Allah kalau kami sudah buka beberapa cabang akan kami ada pencatatan ganda. Terus bagaimana pemilik usaha memastikan bahwa tidak ada kesalahan pencatatan? Kami adakan audit secara berkala ya, sewaktu-waktu ya. Maksudnya nggak ada kecurangan dari karyawan gitu kan. Iya. Nah, 1 kami menggunakan CCTV, ada terpasang CCTV. Kemudian barang-barang yang kami keluarkan itu Mbak, kami hitung. Terus selama 1 bulan itu sisanya berapa? Sisanya berapa, masuknya berapa, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, ini di mana nih? Ada kebocoran di mana? Karena kami juga belajar dari cabang-cabang yang lain, ada laporan masuk ke pusat ya, ke pusat itu bahwa ada kebocoran. Di mana kebocorannya? Nah, di sini. Itu salah satunya adalah kecurangan karyawan. Kami sudah antisipasi supaya itu tidak terjadi.
Lalu, apakah ada prosedur verifikasi dalam pengelolaan kas, misalnya pengecekan ulang oleh orang lain? Sementara ini belum, karena usaha ini masih usaha mikro milik kami sendiri. Auditornya ya istri saya sendiri, udah. Jadi saya sambil sharing sama saya berapa bulan ini masuk, sesuai enggak dengan ini, berapa dibandingkan dengan bulan kemarin. Terus kita audit barang-barang sisanya, barang-barangnya masih ada enggak. Nah itu. Lalu, apakah pemilik membedakan antara kas pribadi dan kas usaha? Belum. Kalau kas pribadi dan kas usaha belum, karena kan ini masih kecil. Lagi kita masih kecil. Maksudnya kas pribadi itu gimana? Kayak kas usaha itu kan penjualan teh itu sendiri, uangnya sendiri, terus kas pribadi sendiri kayak gitu. Kas pribadi itu nanti gini, kalau kas pribadi kan diambil dari margin ya. Ya, margin itu dikumpulkan untuk menangani biaya penyusutan kemudian itu belum. Kas umum, kas global ya, kas global itu hanya kami pisahkan antara antara margin dengan yang operasional. Yang operasional ya tetap kita belanjakan operasional, misalnya untuk pembelian bahan-bahan dan sebagainya. Terus margin itu yang kita gunakan untuk gaji karyawan, terus bayar listrik, terus untuk ya itu gaji karyawan dan bayar listrik. Baik Pak, pernahkah ada kasus kehilangan uang atau kesalahan pencatatan dalam usaha ini? Kalau kehilangan uang, alhamdulillah tidak. Kalau untuk kesalahan pencatatan mungkin 1-2 kali pernah ya. Itu karena salah input. Jadi misalkan harusnya tuh total, maksudnya kalau totalnya uangnya nggak hilang, cuman setelah ditotal kok ada perbedaan selisih, ternyata salah input. Jadi harusnya misalkan yang laku itu teh rasa-rasa, tapi salah inputnya, kan harganya beda mbak ya. Iya. Walaupun rasa-rasa tapi beda. Lalu bagaimana pemilik usaha menangani kemungkinan adanya fraud atau pencurian uang? Pencurian uang alhamdulillah sampai tidak ada ya. Itu kami selalu audit itu tadi. Jadi setelah serah terima ya, setelah mereka tutup itu mereka kan store catatannya hari ini, kan setiap hari kan kami kasih modal ya, kami kasih modal 100.000 atau 200.000 untuk awal, kemudian penjualan hari ini berapa, catatannya berapa, di catatan sama penjualan hasilnya ini diserahkan ke kami. Mereka pulang, saya cek, ketika menghitungnya di depan saya cek antara catatan dengan yang ini sesuai enggak. Kalau nggak sesuai, mereka saya panggil lagi, besoknya saya panggil lagi, ini kok nggak sesuai antara yang mana sama yang keluar. Alhamdulillah sama ini nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi alhamdulillah kalian sangat jujur ya. Jadi mereka selalu apa yang dilaporkan dengan yang di lapangan dengan fisik selalu sama. Baik Pak, bolehkah kami berkunjung ke tempat usaha Bapak? Oh, dengan senang hati. Ya, monggo, mari sama-sama kita kunjungi di lapak saya di kedai King Tea yang ada di Desa Mospati. Monggo, mari kita saksikan sama-sama. Oke. Kalau begitu terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian wawancara singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.